Mengejutkan, jurus Anies dan Prabowo mengunci kelicikan Jokowi. Usai putusan MK, Anies Baswedan bergerak cepat dari PDIP untuk menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pendekatan elegan dan bermartabat. Menariknya, ketika bertemu di KPU, Anies dan Prabowo menunjukkan kemesraan, sementara Gibran terlihat kaku. Anies seolah mengirim pesan kuat ke publik. Kubu 01 menerima kemenangan Prabowo, tapi menolak politik dinasti Jokowi. Sikap Anies sejalan dengan aspirasi gerakan perubahan yang berkali-kali memberi sinyal ke Anies dan Prabowo, jangan mau terjebak adu domba politik Jokowi. Tak heran, di balik layar komunikasi terus terjalin dan solid. Rakyat secara cerdas memahami bahwa Prabowo dua kali dikalahkan secara curang oleh Jokowi. Untuk menghindari skenario busuk itu, Prabowo terpaksa bergabung di kabinet dan mengunci Jokowi dan PDI. Tapi Jokowi terkenal super licik. Gibran dipaksa melalui jalur culas agar jadi cawapres. Pertarungan senyap di lingkar kekuasaan menjadi sengit. Tapi Prabowo bergerak cepat menggalang kekuatan untuk meraih kemenangan. Mungkin Prabowo berkalkulasi, bila Gibran tidak diambil sebagai cawapres, maka Jokowi merapat ke PDI. Akibatnya membuat Jokowi dan Megawati semakin kuat berkonsolidasi menguasai gelanggang pilpres curang. Dalam kajian terbatas di internal Partai Negoro, pendekatan politik Prabowo maupun Anies esensinya berhasil mengunci Jokowi, Megawati, dan PDI. Siapapun yang menjadi presiden, asal bukan dari PDI atau boneka Jokowi. Soal posisi Gibran yang dipaksakan sebagai cawapres abal-abal, nasibnya tersandera aneka dugaan kasus. Toh, Jokowi pun telah membuat Ma'ruf Amin hanya sebatas pajangan. Apalagi Gibran hanya bocah ingusan bagi Prabowo. Ihwal itu bikin Jokowi dan kelompok belakangnya terus berupaya memperluas pengaruh merebut jatah posisi strategis di kabinet. Modusnya, Jokowi sedang berupaya merebut Golkar, sembari mengipas PDI meneror Prabowo. Namun, permainan di atas papan catur telah merubah total. Manuver Anies menjalani hubungan dengan Prabowo jelas membuat Jokowi dan PDI panik. Terlebih rakyat semakin sadar Jokowi adalah perusak negara. Rakyat bersatu lawan dinasti Jokowi. Di lain sisi, Pilpres selesai, tapi belum berakhir. Kelemahan anak bangsa ini adalah mudah berdamai dengan kecurangan, kesesatan, bahkan pengkhianatan dengan membawa label kenegarawanan, jiwa besar, dan rekonsiliasi. Bila demikian adanya, berarti ini bukanlah perkara hak dan batil, karena hakikat keduanya tak pernah menyatu. Bila kompromi atas nama rekonsiliasi yang dibuat itu sampai menghilangkan pematangan yang menjadi prinsip dan komitmen berbangsa yang selama ini disorakan di hadapan rakyat, berarti mereka semua adalah aktor-aktor sandiwara politik yang berkolaborasi menipu umat dan rakyat bangsa ini. Kita berharap masih memiliki tokoh-tokoh yang istiqomah memperjuangkan prinsip dan menjaga tujuan berbangsa. Walaupun orang-orang yang seperti itu akan semakin langka di negeri ini karena memegang teguh kebenaran dalam kondisi saat ini, persis seperti peringatan Rasulullah SAW, yaitu bagaikan menggenggam bara. Wahai anak negeri, jangan lupa dengan apapun yang mencederai nilai-nilai kehidupan berbangsa, setidaknya sampai peluang hadir untuk memberikan kembali pilihan dalam perjalanan bangsa ini. Jadikanlah batu sandungan berjalan sebagai monumen untuk jangan bertarung lagi di masa mendatang. Kita menghormati ikatan berbangsa, tapi bukan berarti semuanya satu keranjang dalam menerima kebatilan. Para ksatria negeri, bertahanlah dengan perbedaan prinsip
dalam menjalani kehidupan berbangsa dan tak perlu cemas dengan tuduhan minus kenegarawanan. Karena bangsa ini sendiri berdiri dalam raga perbedaan dan bahkan kemerdekaannya dipicu oleh keberanian para pemuda memilih jalan berbeda dari apa yang ditempuh oleh tokoh-tokoh mereka. Di lain sisi, Prabowo Gibran sah jadi presiden dan wapres terpilih. 10 janji ini akan ditagih rakyat Indonesia. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Penetapan Prabowo Subianto sebagai presiden dan wapres Gibran terpilih dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari pada hari ini, Rabu. Hasyim Asyari mengatakan bahwa Prabowo Gibran di Pilpres 2024 meraih suara 58,59%. KPU menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada pemilu 2024 dengan perolehan suara sebanyak 90.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional. Kata Hasyim di ruang rapat utama KPU RI, Jakarta Pusat. Memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi, tambahnya. Ditetapkannya Prabowo Gibran resmi jadi presiden dan wapres terpilih mendapat banyak reaksi dari warganet di platform media sosial. Salah satu pengguna X dengan user Nia Lubis menuliskan bahwa ia akan mengawal dan menagih janji-janji kampanye Prabowo Gibran. Gua dengan siap akan mengawal dan menagih janji 02, tulis akun tersebut. Lalu kemudian menuliskan 10 janji dari pasangan 02 itu, mulai dari makan siang gratis, 300 fakultas kedokteran baru, 19 juta lowongan pekerjaan, 13 kota baru. Lalu 3 juta rumah, pabrik ponsel, rumah sakit modern setiap kota, pembangunan IKN, 10.000 beasiswa, dan dana desa sebesar 5 miliar rupiah per desa. Salah satu janji kampanye Prabowo Gibran yang kerap menjadi perhatian di masa Pilpres 2024 ialah makan siang dan susu gratis. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Isi dokumen visi, misi, dan program kerja pasangan Capres Prabowo Gibran. Terkait hal ini, Ketua Tim Komunikasi Kampanye Prabowo Gibran, Budi Satrio Jiwandono mengatakan, secara realistis, kata Budi Satrio, pihaknya memprediksi butuh 4 tahun agar program itu dirasakan oleh 82,9 juta warga. Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kami punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, atau sumber lainnya, kata Budi. Budi lanjut menjelaskan bahwa Prabowo, andai terpilih, tidak bisa langsung menganggarkan anggaran sebesar itu di tahun pertama sebagai presiden. Sementara itu, terkait fakultas kedokteran gratis sebanyak 300 dijanjikan Prabowo saat debat kelima Pilpres 2024. Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92 fakultas, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran, kata Prabowo. Sedangkan terkait 19 juta lowongan kerja juga menjadi target dari Prabowo Gibran. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo mengatakan, target 19 juta lapangan pekerjaan itu termasuk penciptaan 5 juta lapangan kerja dari ekonomi hijau. Pada 27 Januari 2024, saat datang ke deklarasi relawan Jaringan Inisiatif Masyarakat Jimat 02 yang digagas ex-politikus PDI Muarar Sirait, Prabowo sempat menjanjikan pembangunan 13 kota baru di kawasan Pantura. Tadi Kang Emil Ridwan Kamil sudah menjelaskan, di kabupaten ini saja sudah ada pelabuhan besar terbesar di Indonesia. Kemudian akan dibangun Pantura. 13 kota baru
di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta. 3 juta orang bekerja, ucap Prabowo. Di debat Pilpres terakhir, Prabowo sempat menjanjikan jika ia terpilih jadi presiden, masyarakat Indonesia akan dibangunkan 3 juta rumah. Siap dengan mengawal dan menagih janji 02. Pertama, makan siang gratis. Kedua, 300 FK baru. 3, 19 juta loker. 4, 13 kota baru. 5, 3 juta rumah. 6, pabrik ponsel. 7, RS modern setiap kota. 8, lanjutkan IKN. 9, 10 ribu beasiswa. 10, 5 miliar per desa. Bagaimana menurut pendapat Anda?